Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam kesempatan ini saya akan menyelesaikan UAS tentang manajemen operasional. Dalam studi kasus pola produksi PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan sebagai berikut. Jadi diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Data triwulan 1, triwulan 2, 3, 4, permintaan per unit triwulan 1 sebesar 250 unit, triwulan 2 sebesar 400 unit, dan triwulan 3 1050 unit, dan triwulan 4 400 unit. Perusahaan akan mengalami penjualan tersebut dengan salah-satu alternatif pola produksi berikut ini. A. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. B. Pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C. Pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit, kemudian pada triwulan ketiga dan 4 produksi tingkat 800 unit. Informasi yang ada dalam slide ini adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. Biaya simpan Rp100 per unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya lapor over, sedangkan biaya subkontrak 2.000 per unit. Upah lembur sebesar 1.000 harus dibakar apabila produksi lebih dari 700 unit. Diminta pola produksi mana yang sebaiknya dibeli perusahaan. Baik, kita akan bahas. Pola produksi konstan, pertama ada pola produksi 5 unit per bulan. Dengan pola produksi konstan, perusahaan akan produksi 5 unit setiap triwulan. Dalam kasus ini, total produksi selama 4 triwulan akan menjadi 4 kali besar dengan 2.000 unit. Biaya produksi. Biaya perputaran tenaga kerja tidak ada perubahan produksi, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk perputaran tenaga kerja. Biaya subkontrak tidak ada penggunaan subkontrak. Upah lembur tidak diperlukan karena produksi tidak melebihi 700 unit. Biaya simpan per unit per bulan adalah Rp100. Total simpan 500 dibagi 2 kali 100 kali 4 triwulan sama dengan 10.000. Total biaya produksi, total biaya simpan 10 kali rupiah 10.000. Pola produksi bergelombang, ini pola penjualan. Biaya produksi, biaya perputaran tenaga kerja setiap kenaikan proses produksi sebesar 200 unit akan menurunkan biaya sebesar Rp4.000. Untuk setiap kenaikan 250 dan 450 total biaya ada 2 kali 4.000 Rp8.000. Biaya kontrak tidak ada menggunakan kontrak. Upaya lembur tidak diperlukan karena tidak lebih 700 unit. Biaya simpan per unit adalah 100. Triwulan 1 biaya produksinya 12.500, triwulan kedua 20.000, triwulan ketiga 52.500, triwulan keempat 2.500. Dari total biaya simpan 12.500 tambah 20.000 tambah 5.015 tambah 25 sama dengan 100.500. Jadi total biaya produksi plus total biaya simpan 8.000 tambah 100.500 sama 115.500. Biaya produksi 400 unit untuk triwulan dan 128 unit untuk triwulan 3 dan 4. Biaya produksi. Biaya perputaran tenaga kenaikan produksi beras bawah unit akan menggunakan biaya sebesar Rp4.000. Biaya kontrak, tidak akan ada penggunaan kontrak. Walaupun tidak dibutuhkan karena produksi tidak memiliki unit, dari triwulan 1 12.500, produk 3 simpan 107.500 dan total biaya proses produksi beserta simpan 111.500. Dalam penelitian ini detail kita melihat bahwa bahwa total biaya 10.000, proses bergelombang biaya 11.500,
pola produksi merat memiliki total biaya sebesar 111.500. Berdasarkan perhitungan tersebut, pola produksi konstan unit per bulan pilihan yang paling ekonomis untuk PT Muzak. Manajemen proyek. Perkiraan waktu proyek penguatan link dan produksi seperti elektronik di Tangerang berikut. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G. Waktu A 6 jam, B 7 jam, C 5 jam, D 6 jam, E 5 jam, F 8 jam, dan G 4 jam. Dengan pendahulu A tidak ada, karena B juga tidak ada, pendahulu C adalah A, pendahulu D, B, dan C proses. Dan E adalah kegiatan B dan C, pendahulu F kegiatan D dan D, kemudian G dan F. Jadi kita diminta untuk mengamalkan jaringan proyek, kedua hitung slack time dan jaringan kritis. Jalur kerja jaringan proyek bisa lihat di sini satu, kita sudah mulai dari satu A, kegiatan A 6 jam, sudah dilanjutkan kegiatan B yang tidak punya pendahulu B, kemudian dan C dengan pendahulu A, dan dengan D dengan pendahulu 6, D pendahulu B dan C, B dan C, dan E dan C, dan F adalah D, hulunya adalah D, dan E juga benar. F, D, dan G adalah punya E. Untuk jalur kritis, itu dari diagram tersebut, kita jalur kritis kita tentukan yang punya nilai yang sama setelah dilakukan perhitungan. Dan kita tentukan dari A, C, D, F, G. Kita kalau saya adalah 23 jam. Dan menentukan slack time. Dan itu untuk menghitung slack time, itu setiap kita perlu menganalisis jaringan proyek dan menghitung waktu awal, dan waktu akhir, waktu mulai akhir LF, dan waktu selesai LF. Slack time dapat dihitung melalui rumus LF ini F seperti tampil di samping. Menentukan setiap kegiatan dapat LS dan F menggunakan metode umum dari ke awal. Tapi kita dapat slack time 0 sebagian besar kegiatan kecuali E memiliki slack time sebesar 5. Terima kasih.